Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat lain juga Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat Islam, dan semoga di hari yang ke-12 bulan Ramadan ini Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai di akhir zaman. Ramadan atau bulan Ramadan erat kaitannya dengan rezeki. Mereka-mereka atau kita yang mungkin saat ini sedang Allah tahan rezekinya, maka berbahagialah dengan datangnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah membukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Dan orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan Allah janjikan la'allakum tattaqun. Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Pahala bagi orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar atas segala permasalahannya. Konteks ayat ini bukan masalah akhirat, tapi konteks ayat ini adalah masalah dunia. Yaj'alahu makhraja, akan diberikan kemudahan atas persoalan-persoalan atau urusan kehidupannya bagi orang yang bertakwa. Warzuqhu wa yarzuqhu, akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bagi orang-orang yang paham akan arti ayat tersebut, dia akan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, karena bukan hanya pahala akhirat yang didapat, tapi kehidupan dunia pun akan dia dapatkan. Akan Allah berikan rezeki dan kemudahan atas persoalan atau permasalahan yang dihadapinya kepada siapa saja, yaitu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saat ini negara kita sedang krisis ekonomi, seyogyanya tidak demikian. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 yang artinya, barang siapa atau Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah akan berikan kekuasaan atau kepemimpinan, kejayaan dan kemuliaan serta warisan seperti yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Akan tetapi saat ini masih banyak perbedaan persepsi di kalangan umat Islam. Apabila disebutkan Islam, maka konotasinya miskin. Apabila disebutkan Islam, maka konotasinya tidak mengejar dunia,
hanya mengejar kehidupan akhirat. Padahal faktanya tidaklah demikian. Umat Islam diberikan oleh Allah untuk menguasai bumi ini selama 700 tahun atau 7 abad lamanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dr. Zarabi dalam bukunya Fikih Ekonomi menyebutkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah di zaman dahulu memiliki kekayaan yang luar biasa bermiliar-miliar. Sebagai contoh, sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, beliau memiliki 7.000 perkebunan pertanian, di mana hasil dari perkebunan pertaniannya tersebut bila ditukar dengan nilai rupiah per bulannya menghasilkan 233 miliar rupiah satu bulan. Subhanallah, itulah kekayaan rezeki yang Allah berikan kepada para sahabat terdahulu karena saking mereka taatnya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan bahwa setiap Abdurrahman bin Auf berjalan dan kakinya menyentuh batu atau menemukan sebuah batu, begitu batu itu dibuka, ternyata di dalamnya ada emas. Subhanallah, begitu luar biasanya keajaiban rezeki yang Allah turunkan kepada para sahabat Rasulullah di zaman itu. Dan sampai hari ini, rekening dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu an masih ada saldonya. Sampai dengan hari ini masyarakat fikir miskin di sekitar kota Madinah merasakan dari hasil atau dari saldo rekeningnya ditinggalkan 1400 tahun yang lalu oleh sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari fakta-fakta sejarah tersebut dan dari ayat-ayat Allah yang sudah begitu jelas, maka seyogyanya umat Islam itu kaya. Umat Islam itu memiliki kejayaan dan kemuliaan. Karena rezeki itu diibaratkan air bah yang turun dari langit, yang turun dari atas ke bawah, maka secara logika di bawahnya ini semua terkena imbasnya dari air bah tersebut. Semua terkena basahnya. Tapi kenyataannya hanya sedikit saja yang terkena air basahnya atau air bah tersebut. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan air bah atau basah tersebut. Ini disebabkan orang-orang atau mereka-mereka yang erat sekali memegang perisai, mencintai sebuah perisai, tidak mau melepaskan perisai tersebut. Perisai itu bernama dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menggenggam erat sebuah dosa, mencintai sebuah dosa dan tidak mau melepaskannya? Allah tidak akan menurunkan berkahnya kepada kita. Karena itu di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita bersihkan, kita buang habis, kita hancurkan perisai-perisai tersebut. Kita buang, kita lepas perisai atau dosa tersebut. Agar rahmat Allah turun kepada kita. Agar Allah lebih ridho kepada kita. Sehingga kehidupan kita lebih baik dan lebih baik seterusnya. Jika kita mencintai Ramadan, maka kita harus bersungguh-sungguh dari awal hingga akhir bulan Ramadan, sungguh-sungguh melakukan amal kebajikan agar kita menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Dan ridho Allah turun kepada kita, keluarga dan masyarakat sekitar kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.